Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tugas akhir semester kita untuk mata kuliah metode penelitian. Kita mengambil tema tentang kependudukan dan kita mengambil judul yaitu Sistem Informasi Kependataan Penduduk Berbasis Web. Sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6 itu sendiri. Di sini ada saya, Yanuar Dwi Bagus Ramadan, dengan NIM 122-20966. Lalu ada Dendi Francianiago dengan NIM 122220855. Lalu ada Galih Reno Pangestu dengan NIM 122220846. Dan ada Anjay Sanjaya dengan NIM 122220468. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu Cikampek dan peran industrial sektor. Seperti kita tahu bahwa Cikampek sendiri merupakan salah satu wilayah yang masuk ke Kabupaten Karawang dengan jarak dari pusat kotanya itu sepanjang 25 km. Cikampek sendiri sekarang memiliki beberapa area industri yang cukup vital bagi pertumbuhan ekonomi di Cikampek ini sendiri. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, pertanian, lalu ada di makanan, logistik, dan lainnya sekarang ada di Cikampek. Nah, ini menjadikan Cikampek menjadi salah satu destinasi ataupun primadona bagi para pencari kerja ataupun para pendatang dalam mencari atau mendapatkan pekerjaan dengan guna atau tujuannya adalah mereka dapat menaikkan taraf hidup mereka ataupun mendapatkan income ataupun benefit yang lebih banyak dibandingkan mereka harus stay di kota asal mereka. Adanya banyaknya perusahaan-perusahaan di Cikampek ini menyebabkan adanya kebutuhan dari segi sumber daya manusia atau demand, sehingga para recruiter ataupun acquisition mereka tidak hanya mencari dari daerah Cikampek saja, tapi mereka juga mencari dari luar daerah Cikampek. Nah, ini sesuai dengan peraturan dari Dinas Ketenagakerjaan bahwa mayoritas harus dari warga lokal atau warga Cikampek. Nah, sisanya ini bisa dari warga dari luar daerah. Nah, ini menjadikan adanya perputaran dari segi masuk dan keluarnya dari karyawan yang ada di Cikampek ini. Karena banyaknya jumlah tenaga kerja ini menyebabkan banyaknya pertumbuhan atau populasi di area industrial tersebut. Oke, lalu dari segi dampak dari industrial sektor adalah urbanisasi trennya itu perpindahan dari desa ke kota. Nah, ini ditunjang karena kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan. Lalu sebenarnya apa sih urbanisasi tren itu? Di kota-kota besar, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum semakin meningkat untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi yang pesat. Namun, urbanisasi juga menghadirkan tantangan besar seperti kemacetan, lalu lintas, lalu polusi udara, dan peningkatan kebutuhan akan perumahan yang terjangkau. Di sisi lain, urbanisasi juga memberi peluang bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Di kota-kota menjadi pusat inovasi dan kreativitas, tempat bertemunya berbagai budaya dan ide-ide baru. Ini menciptakan lingkungan yang dinamis dan penuh dengan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Namun, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi dampak negatif dari urbanisasi ini. Pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana menjadi kunci untuk menciptakan kota-kota layak huni dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan pendekatan yang tepat, urbanisasi dapat menjadi kekuatan positif untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan bagi semua orang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa banyaknya perusahaan ini berdampak pada kebutuhan atau penyerapan dari segi sumber daya manusia. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa sistem status kerja di Indonesia ini ada beberapa. Satu, ada yang PKWTT atau karyawan tetap. Nah, ini menyebabkan mereka akan tinggal lebih lama di daerah tersebut karena dari segi kontrak mereka tidak ada akhir dari kontraknya kecuali adanya layoff atau pengurangan karyawan. Lalu yang kedua adalah sistem probation. Nah, ini di mana jika telah habis masa probationnya,
mereka harus perusahaan harus menjadikan mereka sebagai karyawan tetap atau mereka harus berhenti bekerja. Jadi ini 50-50. Jadi mereka bisa saja stay ataupun mereka bisa kembali ke daerah asal mereka atau ke daerah lain guna mencari pendapatan yang baru atau pekerjaan yang lebih baru. Yang ketiga, ini yang paling umum diterapkan di Indonesia, yaitu sistem kontrak atau PKWT. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa ini diatur di Omnibus Law atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi maksimal dari kontrak yaitu 5 tahun, sehingga dalam rentang waktu 5 tahun ini si karyawan bisa di beberapa kali kontrak. Nah, ini menyebabkan adanya karyawan yang masuk dan keluar. Begitu juga tempat tinggal mereka. Ada warga yang masuk maupun warga yang keluar. Karena di sistem PKWT ini ada akhir dari kontrak, sehingga di saat mereka tidak dilanjutkan untuk kontraknya, otomatis mereka bisa saja stay, bisa kembali ke tempat asal mereka guna mencari pekerjaan yang baru, lalu ataupun mereka bisa kembali atau mencari pekerjaan di daerah lainnya, sehingga ini adanya perputaran dari si data penduduk. Inilah yang menjadi salah satu rumusan masalah kita. Kita ingin semua datanya ini terrecord, kita ingin semua datanya update. Jadi kita membuat aplikasi, kita buat dari sistem mikro terlebih dahulu, agar pendataan di ruang lingkup yang lebih kecil ini dapat terrecord atau terupdate dengan baik, sehingga tidak ada data yang terskip ataupun terlewat. Oke, lalu layanan atau produk apa sih sebenarnya yang ingin kita tawarkan dari rumusan masalah yang tadi kita sebutkan? Yaitu kita akan membuat dari Sistem Informasi Keperadaan Penduduk atau SIKP. Itu merupakan sebuah produk atau layanan yang bertujuan untuk mengelola data penduduk suatu wilayah dengan efisiensi dan akurat. Produk atau layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, lembaga, dan masyarakat umum dalam pengelolaan akses terhadap informasi mengenai populasi penduduk. Kita menawarkan yaitu adanya efisiensi dari service level. Seperti contoh yang harusnya 5 hari, kita ingin cut menjadi 1 hari saja, sehingga adanya efisiensi dari segi waktu. Yang kedua, adanya betterment dari work process yang sekarang berjalan. Ini dari yang sebelumnya belum ada, kita coba buat, lalu dari yang sebelumnya sudah ada, kita coba untuk perbaiki atau optimalisasikan. Yang ketiga adanya fitur-fitur yang dapat mempermudah dari segi pengelolaan atau pencarian data penduduk. Nah, ini yang kita harapkan dari deskripsi service ataupun produk yang kita punya. Lalu analisis sistem berjalannya yang sekarang berjalan di Perumahan Ranca Manyar adalah satu pendatang datang kepada RT setempat untuk melakukan pendataan secara manual dan literally manual. Jadi mereka harus lapor ke RT dan melaporkan bahwa saya pendatang dan saya akan tinggal di sini karena mendapatkan pekerjaan di sini. Lalu RT akan meminta data KK sebagai bentuk administrasi pendataan. Jadi dari si pendatang akan menyerahkan kartu keluarga sebagai salah satu bentuk administrasi pendataan di wilayah tersebut. Ketiga adalah RT akan memasukkan data pendudukan secara manual dari form yang secara manual kita coba buat menjadi sebuah aplikasi yang dapat membantu dari segi pemasukan data atau penginputan datanya. Yang ketiga adalah RT akan melaporkan data kependudukan kepada kantor desa. Nah, ini adalah aktor kita. Yang pertama adalah RT dan yang kedua adalah si karyawan desa ini sendiri. Jadi kita pengen ada informasi yang lebih cepat. Jadi kita menggunakan aplikasi nanti yang bisa dikelola oleh RT dan juga dikelola oleh desa itu sendiri. Jadi pengiriman data dari RT ke kepala desa ke desa, akan lebih cepat.
Nah, ini evaluasi sistem berjalan sebenarnya. Untuk proses penyimpanan data ini masih berupa dokumen arsip yang berbentuk fisik dan riskan terhadap kerusakan. Solusi yang kita tawarkan adalah membuat sistem penyimpanan data yang lebih aman, efektif, dan efisien dalam pengelolaan arsip, yaitu dibuatnya sistem secara komputerisasi. Jadi, kita bisa buat si data kakaknya atau data kependudukannya dengan sistem cloud yang dimana nanti akan tersimpan otomatis di dalam komputer itu sendiri. Yang ketiga adalah proses pencarian data yang membutuhkan waktu lama. Nah, di saat adanya arsip-arsip yang banyak, kita harus ada waktu untuk pencarian data penduduk. Nah, kita memberikan fitur yaitu bisa mencari data penduduk secara otomatis. Ini membuat sistem yang lebih efektif dan efisien dalam pencarian data yang tepat dan cepat, yaitu membuat sistem pencarian data menggunakan komputerisasi sehingga akan lebih cepat atau mengurangi time of process yang ada. Yang ketiga adalah sistem pengelolaan data arsip yang ada masih mencatat data secara manual. Nah, ini yang seperti saya sebutkan sebelumnya, uh, benar-benar form yang mereka isi dan kita coba untuk membuat yang lebih efisiensi, lebih efektif dalam pendataan arsip agar mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan datanya, yaitu membuat sistem pencatatan data yang terkomputerisasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh anggota tim yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dindi Aku dengan NIM 122208885. Di sini saya akan menjelaskan manfaat web dan kelebihan web. Manfaat web ialah: satu, mengurangi beban kerja manual; dua, mendapatkan data yang akurat dan terkini; tiga, mempermudah analisis data, meningkatkan efisiensi dalam pembuatan laporan statistik; dan keempat, mendapatkan pelayanan yang cepat dan transparan; kelima, memperoleh data yang dapat diandalkan untuk penelitian; dan yang keenam adalah dukungan data yang solid untuk pembuatan kebijakan yang berbasis bukti. Dan kelebihan webnya ialah: website ini menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk mencatat, mengelola, dan memperbarui data kependudukan. Kedua, petugas kependudukan dapat mengelola data dengan lebih efisien, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk proses pencatatan data. Yang ketiga, memberikan transparansi dalam pengelolaan data kependudukan, memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap instansi. Untuk analisa kebutuhan, yang pertama itu adalah PRT. Di sini PRT akan mencatat data penduduk yang baru pindah atau baru lahir di wilayah RT masing-masing. Selanjutnya, memperbarui data penduduk yang berubah status, seperti perkawinan, perceraian, atau kematian. Setelahnya, menghasilkan laporan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, seperti usia, jenis kelamin, atau status perkawinan. Sedangkan untuk admin akan mengelola hak akses pengguna, termasuk menambah, menghapus, atau mengubah hak akses sesuai kebutuhan. Dan memastikan keamanan data dengan mengelola sistem keamanan, termasuk memantau akses pengguna dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Yang ketiga, melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem, termasuk cadangan data, pembaruan perangkat lunak, dan penyelesaian masalah teknis. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang demo programnya. Seperti yang sudah diketahui di aplikasi web kependataan penduduk ini memiliki dua user. Yang pertama yaitu user admin yang akan dikelola oleh kepala desa dan ketua RT. User berikutnya yaitu ketua RT. Ini adalah halaman login dari aplikasi web kami. Kita coba login admin.
jika login salah, maka akan menotifikasi seperti itu. Kita akan coba lagi. Ya, ini adalah tampilan dari dashboard admin. Di dashboard admin ini memiliki notifikasi, bukan notifikasi, maksud saya memiliki halaman natif, yaitu halaman dashboard, ketua RT, data keluarga, dan data lain, informasi, data administrator. Ini adalah data dashboard. Di dashboard ini menampilkan data ketua RT, data kepala keluarga, data anggota laki-laki, data anggota kakak perempuan, dan data jumlah kakak laki-laki dan perempuan. Ini adalah struktur diagram dari data-data yang dimiliki dari RT 02. Berikutnya kita akan menampilkan data ketua RT. Nah, di admin ini bisa menambahkan ketua RT. Di sini saya baru menginput satu saja, yaitu dari Pak RT 2, yaitu namanya Rahmatullah, yang beralamat di Perumahan Manyar. Ini nomor HP beliau, dan user kita pakai contoh user@user.com. Selanjutnya di data keluarga. Di data keluarga ini memiliki dua, yaitu ada data kepala keluarga dan data penduduk. Nah, di sini ada data-data kepala keluarga yang sudah dicontohkan. Kita lihat ini ada data keluarga dari Galih, kepala keluarga Galih. Ya, di sini Galih yang sebagai contoh sudah memiliki istri dan nik nomor HP berikut ulang tahun dan tanggal lahir dan keagamaan, semuanya sudah ada di sini untuk data si istri, dan ini contoh sebagai menginputan foto kartu keluarga. Nah, kita lanjut ke halaman data penduduk. Di halaman data penduduk ini sudah tertera data-data kependudukan yang sudah diinput oleh Pak Ketua RT. Data lainnya ini yaitu data di mana warga yang baru pindah atau pendatang atau yang meninggal. Contoh, di sini kita bisa menambahkan data warga tersebut untuk jadi dari admin sendiri. Informasi ini adalah jenis informasi yang akan disampaikan ke akun ketua RT. Data administrator ini yaitu data yang bisa ditambahkan adminnya. Oke, baik, kita akan melanjutkan ke halaman login Pak RT-nya, ketua RT. Tadi sudah ada namanya Rahmatullah. Login. Ya, ini adalah tampilan dashboard dari Pak Ketua RT, di mana data ini di dashboard ini menampilkan data kepala keluarga pada Perum dan RT-nya. Ada 4 keluarga, 3 data keluarga laki-laki di RT 2 Perum Manyar, dan 5 data anggota kakak RT perempuan di blok ini, dan 8 data keluarga kakak laki-laki dan perempuan
Perum Macam Manyar. Ini adalah strukturnya. Nah, di sini terdapat informasi yang tadi sudah di input melalui akun admin. Kita coba kepala keluarga. Nah, di data kepala keluarga ini, si ketua RT bisa menambah keluarga atau warga yang baru di sini. Kita contoh nomor kakaknya ini kita namakan ini, nomor HP sekian, alamat Perum Macam Manyar. Kita submit. Ya, berhasil menambahkan si Dendi ini. Nah, jika si Dendi ini sudah mempunyai keluarga, maka bisa ditambahkan di sini. Ini adalah nomor kakaknya. Nicknya kita contohkan. Nomor keluarga misal nomor HP-nya kita samakan sama yang tadi yang sudah saya input. Oh, dan ini adalah tanggal lahirnya, tempat lahirnya Karawang. Jenis kelamin perempuan, agamanya Islam, pendidikan D3, pekerjaannya dia mahasiswa atau mahasiswa, hubungan keluarga itu istri, perkawinan itu kawin, keluarga negaraan dia WNI, nama ayah F, nama ibu Siti. Kita simpan. Oh, NIK sudah terdaftar. Jika NIK sudah terdaftar, maka tidak bisa menambahkan. Baik, kita contoh lagi. NIK-nya kita beda. Nah, kita pakai NIK yang simpel saja ya. Oke. Oke, kita coba ini. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan ketiga. Misal si EN ini masih mahasiswa dan sudah berhubungan menjadi istri dan sudah kawin. Disimpan. Ya, maka bisa menyimpan data dari istrinya Pak Dendi ini. Nah, jika belum mengupload foto kakak, maka akan ada pemberitahuan belum upload foto kartu keluarga. Nah, di sini belum upload foto kakak. Nah, kita contoh di sini memakai contoh foto. Nah, lama ya. Kita coba ini. Kita simpan. Anggaplah ini adalah foto kartu keluarga ya. Ya, berhasil mengupload foto kartu keluarga. Kalau dilihat, di sini, di data penduduk ini, di data kepala keluarga ini, sudah berubah menjadi fotonya jadi ada itu. Dan ini sudah
di terakhir update sesuai dengan real time yang ada. Berikutnya kita akan menjelaskan di data lainnya. Di data lainnya ini seperti yang saya bilang, saya di data ketua RT ini bisa menambahkan data warga yang baru pindah, pendatang, meninggal, atau yang lainnya. Misal kelahiran, dan itu bisa ditambah melalui di sini. Kita coba Ajai, mic-nya kita sembarang aja. Jenis kelamin laki-laki, alamat berperancam anyar, coba gini, kita pilih keterangan dia datang, kita submit. Ya, sudah bisa menambahkan data si Ajay. Informasi. Nah, informasi ini adalah informasi yang sudah diberikan oleh dari data admin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk demo aplikasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Berikutnya saya akan kembali lagi ke rekan saya. Terima kasih. Akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Jadi di sini kesimpulannya adalah pada proyek sistem informasi kependataan penduduk berbasis web yang kami buat ini, kami telah merencanakan dan mengembangkan aplikasi yang mencakup berbagai fase seperti riset, perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Kami juga telah mempertimbangkan fitur-fitur yang diinginkan, analisis kebutuhan pengguna, keamanan, responsivitas, dan kepatuhan hukum dan dalam pengembangan. Terus proyek ini juga mencakup aspek-aspek teknis seperti framework dan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Kami juga memastikan bahwa aplikasi ini mudah digunakan agar pengguna dapat memahami fitur-fitur serta aspek lainnya pada aplikasi web kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masih mengembangkan aplikasi ini agar lebih jauh lebih optimal daripada yang kita tunjukkan sekarang. Kita harap bahwa aplikasi ini dapat berguna dan juga diimplementasikan di kemudian hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.